Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Haq Genendra dari S1 Teknik Sipil, offering 13 AC Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan NIM 2205-23611-226. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana atau cara perhitungan manual untuk menentukan problem dari mekanika statis tentu. Baik, pada kesempatan kali ini saya dengan studi kasus, yaitu berupa rangka batang dengan sudut 50 derajat dan juga beban 10 kg force dan dua tumpuan, yaitu tumpuan sendi dan juga tumpuan roll. Baik, sebelum menghitung, saya menggunakan untuk menghitung gaya yang terdapat pada rangka batang ini, saya menggunakan metode titik buhul, yaitu dengan cara yang pertama terlebih dahulu menentukan titik buhul dan juga letak titik buhul, dan juga penamaan atau bisa juga dengan penomoran dari setiap batang yang akan kita tinjau. Baik, untuk penjabarannya di sini kita langsung ke perhitungannya saja. Alangkah baiknya terlebih dahulu kita tinjau dahulu. Di sini diketahui P sama dengan 10 kg force. Kemudian dengan panjang batang, setiap batang adalah panjang batang horizontal, yaitu 5,25 meter dengan total 15,75 meter. Kemudian untuk letak titik buhul yang akan kita tinjau, di sini ada 6 titik buhul, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E, dan terakhir titik F. Untuk penamaan atau letak rangka batangnya, di sini ada 9 batang ya. Ada titik ada batang 1, batang 2, batang 3, batang 4, batang 5, batang 6, batang 7, batang 8 dan 9. Baik, setelah kita mengetahui apa saja yang terdapat pada studi kasus kali ini, langkah selanjutnya adalah sesuai dengan metode titik buhul. Yang pertama kali kita cari adalah reaksi tumpuan dari rangka batang ini dengan cara yaitu RAV atau reaksi titik A vertikal sama dengan setengah kali sigma P. Sigma P atau sama dengan jumlah dari seluruh beban yang terdapat pada titik buhul, sama dengan setengah kali 40 sama dengan hasil akhir 20 kg force. Kemudian untuk reaksi dari titik B juga sama dengan RAV, yaitu 20 kg force. Setelah kita mengetahui reaksi tumpuan sebesar 20 kg force, kemudian kita lanjut untuk meninjau dan menghitung di setiap titik buhul. Untuk titik buhul A, untuk setiap titik buhul perlu kita hitung setiap reaksi vertikal dan juga horizontal. Baik, langsung untuk reaksi vertikal, sigma V sama dengan 0 dengan cara perhitungan sedemikian rupa, dan untuk hasil akhir S4 atau batang 4 ini sama dengan 12,21 kg force. Kemudian untuk reaksi pada arah horizontal dengan cara atau rumus sigma H sama dengan 0. Kemudian ditemukan untuk S1 atau batang 1 sebesar 7,001 sekian atau
minus 7,2 kg force. Kita lanjut pada titik buhul C. Kita cari terlebih dahulu reaksi dari vertikal sebesar 0 atau sigma V sama dengan 0. Kemudian dengan rumus demikian rupa sehingga menghasilkan untuk batang 5 sama dengan min 10 kg force. Kemudian lanjut ke reaksi horizontal, arah horizontal yaitu sebesar dengan rumus sigma H sama dengan 0, dan kemudian ditemukan untuk S2 atau titik batang 2 sama dengan min 7,0 sekian atau min 7,002 kg force. Kemudian lanjut ke titik buhul E, jadi yang terletak di bawah sini. Kita cari seperti tadi, mencari reaksi V dengan cara sigma V sama dengan 0 atau jumlah dari setiap gaya yang bekerja pada gaya vertikal. Dengan rumus demikian rupa sehingga menghasilkan S8 atau pada batang 8 dihasilkan gaya sebesar 0 kg force. Kemudian untuk H atau gaya horizontal dengan rumus sama, sigma H sama dengan 0, ditemukan S9 atau batang 9 sama dengan plus 7,00 sekian atau 7,002 kg force. Lanjut ke titik buhul F dengan rumus yang sama dengan titik buhul sebelumnya, dengan rumus sigma V sama dengan 0, dengan dihitung sedemikian rupa sehingga telah dihasilkan S6 atau titik buhul batang 6 sebesar min 10 kg force. Kemudian lanjut ke titik gaya horizontal dengan rumus sigma H sama dengan 0, dihitung sedemikian rupa sehingga menghasilkan S3 atau batang 3 sebesar min 7,001 sekian atau ketika dibulatkan min 7,002 kg force di titik 3 di sebelah sini, batang 3. Kemudian lanjut ke titik buhul D yang terakhir, terletak di sebelah kanan bawah sini, dengan rumus hanya vertikal saja sebesar dengan cara sigma V sama dengan 0. Kemudian ditemukan hasil dari S7 atau batang 7 sebesar 12,21 kg force. Baik, setelah kita menghitung semua titik buhul yang telah diketahui sebelumnya, kita lanjut ke rekapitulasi hasil perhitungan dari setiap titik buhul tadi. Bisa kita lihat di sini sudah saya rekap di sini. Untuk batang 1 tadi sebesar min 7, batang 2 juga min 7 sekian, batang 3 min 7, batang 4 12,21, batang 5 sebesar min 10, batang 6 sebesar min 10, untuk batang 7 sebesar 12,21, batang 8 sebesar 0, dan terakhir 9 sebesar 7, sekian. Itu untuk gaya normal. Untuk gaya geser dan untuk momen tidak ada, karena ketika video kemarin kita coba menggunakan analisis SAP 2000, tidak terdapat gaya geser yang ada dan gaya momen yang ada, sehingga yang ada hanyalah gaya aksial atau gaya normal yang bekerja pada rangka batang ini. Baik, setelah kita merekapitulasi hasil perhitungan kita lanjut untuk menggambar bidang gaya yang
setelah kita rekap tadi menjadi gambar diagram bidang gaya. Kita scroll. Baik, di sini telah saya gambar bidang setiap gaya yang bekerja pada stick buhul dan rangka batang ini. Untuk gaya geser dan juga gaya bidang momen tidak ada, karena tidak ada gaya horizontal yang menyebabkan adanya gaya geser dan gaya momen yang terjadi pada rangka batang di studi kasus kali ini. Baik, untuk lebih jelasnya, untuk kita konfirmasi kembali di sini saya juga telah membandingkan dengan analisis hasil SAP 2000. Berdasarkan hasil analisis dari software SAP 2000, telah kita lihat di sini untuk diagram sudah sama, yang artinya sudah memenuhi atau sudah tervalidasi bahasa lainnya, yaitu dengan hitungan manual dan juga analisis dari software. Gaya normal, gaya geser tidak ada, dan juga gaya bidang momen juga tidak terdapat bidang momen. Baik, mungkin itu saja dari saya. Untuk kesimpulan kali ini, antara hitungan manual dan juga analisis SAP bisa digunakan untuk menghitung rangka batang. Dengan baik, untuk kesimpulan, antara hitungan manual dan juga analisis SAP telah sama, yang berarti antara hitungan manual dan SAP juga sudah sama, yang artinya antara perhitungan dan juga aplikasi telah sinkron. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.